otaknya itu yang setelah saya sampaikan ini, pasti dia akan kembali kepada Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tugas kamu wahai hamba, kuhidupkan ke dalam muka bumi, bukan tugas untuk yang lain, yaitu cuma satu, kembali lagi kepada aku. Kata Allah cuma satu, lu kuhidupin dengan urusan balik ke gua, itu kata Allah. Oke. Sekarang gini, ketika kita meninjau daripada sistem pikir tadi, tidak ada awal, tidak ada akhir. Lalu bagaimana kita harus memilih Tuhan? Manusia akan berpikir pasti ada Tuhan itu dan pasti jauh berbeda daripada apapun di muka bumi ini. Ini konsekuensi berpikir tanpa memandang kitab suci. Tanpa memandang, pasti kita punya satu Tuhan yang sangat berbeda dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Oke. Terus saat kita melihat daripada segalanya kejadian yang ada di muka bumi ini, ketika Allah suratkan kepada yang namanya kematian, di situ telah membuktikan bahwa segalanya bakal ditiadakan. Pasti kita akan berpikir ada satu zat yang maha ada yang tidak mungkin tiada. Karena kalau dia tiada, dia akan berpikir, dari mana zat yang dapat mentiadakan aku? Maka Tuhan kembali lagi akan bertuhan. Oke. Setelah itu apa yang menjadi pemikiran daripada kita? Kebetulan pikiran kita tidak ada akhir pada Tuhan. Langsung disematkan. Kullu syai'in halikun illa wajhah dalam Al-Quran. Semua akan binasa kecuali Allah. Artinya apa? Allah mampu membinasakan. Tapi ingat, tidak ada yang mampu membinasakan Allah. Yang harus kita sadari, agama ini datang daripada makhluk-makhluk terdahulu yang kemudian menyelewengkan arti Tuhan. Lalu Allah mengirim utusannya, sampaikan kembali informasi tentangku, bahwa aku di luar apa yang mereka fitnah di dalam akal mereka. Seperti itu, teman-teman. Udah segitu aja dulu. Iya. Bang Nugroho, Bang Daman, makasih. Ya. Alfi nggak mau cuma makasih doang dari sekian panjang penjelasan Bang Daman tadi. Berikan 2, 3, sampai 8 pertanyaan dari pemaparan Bang Daman tadi, Bang. Silakan. Bang Alfi, izin. Sebelumnya ini kan, gini Pak Nugroho, kami kan nggak memaksakan nih. Nggak maksa Pak Nugroho menyembah apapun, kami nggak maksa. Karena apa? Tugas kami itu hanya menyampaikan walau ayat. Bahkan di dalam surah Fatir, ayat 15, di sana kata Allah apa? Terserah kalau mau nyembah setan, kayak mau nyembah apa, karena Allah gak butuh manusia, manusia yang butuh Allah. Nah, kembali lagi suara Bang. Iya. Nganu ya. Gini Pak Nugroho, gini. Kembali lagi kan ke hidayah tadi. Ya kan? Kami ini bukan benci, ingat ya Pak Nugroho, ya. Kebetulan Ani juga mualaf dari Katolik juga. Kami ini bukan benci, melainkan sayang. Karena apa? Kita nggak tahu. Allah itu memesankan untuk kita mempersiapkan kematian kita. Kalau kita sudah mempersiapkan, makanya tadi satu dalil yang dibawa oleh Ustadz Daman. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Dipanggilnya jiwa-jiwa yang tenang, karena apa? Sudah mempersiapkan kematian. Nah, menyangkut hidayah nih. Ya kan? Hidayah itu memang mutlak milik Allah. Dalam surah Al-Qasas ayat 56 dan dalam surah Yunus di ayat 99. Tetapi perlu kita ingat pernyataan dari Bang Jiman tadi. Gimana tergantung kitanya. Mau menerima atau tidak. Karena apa? Hidayah itu juga dibagi. Ada namanya hidayah al-ilhamiyah, hidayah al-hawasiyah, hidayah al-aqliyah. Gitu Pak Nugroho. Jadi tergantung kitanya. Karena ketika kita mati, kata Allah apa? Rabbama ya wadul lazina kafaru law kanu muslimin. Nyesel. Kita akan menyesal. Itu Pak Nugroho. Nah, sedangkan Pak Nugroho tadi sudah mengakui bahwasanya kitab sucinya Pak Nugroho sudah banyak revisi. Ya kan? Namanya Bible atau firman Tuhan, pasti nggak ada namanya revisi, apalagi kontradiksi. Zalikal kitabu raiba fihi hudalil muttaqin. Nggak ada keraguan di dalamnya. Nah, pertanyaannya, apakah yang membuat Pak Nugroho itu masih nyaman di kekristenan? Silakan. Aku bukan Kristen, Katolik, masih. Ya kan penyembah Yesus juga sama aja. Sedangkan gini Pak Nugroho, kan di Katolik itu ada namanya magisterium, tradisi suci dan kitab suci.
Bahkan Pak Nugroho mengatakan kitabnya Pak Nugroho yang dianggap sebagai firman Tuhan itu sudah banyak direvisi. Lantas pertanyaan saya yang mantan Katolik ini, sekarang apa yang membuat Pak Nugroho itu masih bertahan di dalam kekatolikan? Silakan. Ya masih percaya nyembah manusia Tuhan Yesus tadi masih percaya nyembah itu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Setuju. Mas setuju nggak dengan apa yang Daman sampaikan tadi bahwa tanpa Bible Pak Nugroho nggak kenal Yesus? Setuju nggak? Oh iyalah, setuju. Nggak kenal aku. Itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Allah, faman sya'at takhadha li rabbihi ma'aba. Kata Allah, wahai manusia, ini siapa suruh nyalakan kamera? Bentar, lagi ngerokok. Bentar. Kata Allah, Rokok dulu Bang Taman. apa? Rokok dulu santai, tutup aja Iya, kameranya. iya. Kata Allah, Lempar sini satu batang. kata Allah tuh gini, kalau kamu mau, kata Allah, artinya wahai manusia, kalau kalian semuanya mau, kepada aku kalian akan kembali. Makanya Allah katakan arti hidayah itu ketika pemikiran, sistem masih berpikir sudah runut dan mempunyai kesimpulan, maka saat itu tinggal satu tugas daripada manusia mendapati hidayah, ngambil itu kesimpulan. Makanya kata Allah, faman sya'at takhadha li rabbihi ma'aba. Kalau kamu mau, kepada Allah akan kembali. Jadi gini, Pak Nugroho, bentar ya. Ada satu announce besar dari Allah. Maksudnya apa ya? Bisa kita bilang sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah terjadi kepada Pak Nugroho. Nah, jadi ibaratnya saya hari ini kayak dikatakan oleh Allah, wahai Daman, jangan sampai Nugroho seperti ini. Itu hambaku, gitu katanya. Ini. Satu waktu penghuni neraka itu akan bilang gini, maka berteriak di dalam neraka itu. Nah, ini menjelaskan ahwal ihwal neraka. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan. Artinya apa? Ya Allah, andaikan kami pernah kufur, tidak menyembahmu, maka izinkan kami hidup dikit lagi aja hanya untuk menyembahmu. Kami telah menyembah sesuatu yang salah. Kata Allah gini, dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Dikatakan apa? Umur yang panjang mulai kelas 1 SD kalian sampai tua hingga akhirnya hampir mati. Buat apa? Dalam masa yang cukup, bukankah itu sangat cukup? Oke? Untuk apa Pak Nugroho dikatakan? Untuk dapat berpikir, bukan dapat membaca Al-Quran. Allah hanya mengatakan untuk kamu menggunakan akal bagi orang yang mau berpikir. Nah, baru kita korelasikan kepada ihwal di dalam hadis. Di dalam hadis disebutkan penghuni neraka itu ketika sudah dia mendapati ihwal ahwal daripada sakitnya neraka, ya, mereka di situ berpikir, ya Allah, malaikat, bagaimana kemudian kami izinin deh sekali lagi azab ini terlalu pedih. Azab ini terlalu nyiksa. Kami udah gak sanggup. Ya Allah, sekali aja. Walaupun sekali sujud kepadamu. Kata Allah kepada mereka, umurmu panjang kan? Ya. Dari kecil sampai gede, sampai tua, udah dikasih kan? Ya. Kira-kira aku suruh baca Al-Quran apa aku suruh mikir doang? Mikir ya Allah. Pernah nggak kamu pakai pikiran kamu? Kata Allah. Lalu kamu menyembahkan yang selainku. Engkau katakan aku beranak. Bagaimana otakmu? Setelah engkau tahu aku Tuhan, engkau menobatkan apa yang terjadi kepadamu, yaitu beranak pinak, engkau nobatkan kepadaku. Bukankah mulut kejimu telah memfitnahku? Iya ya Allah. Engkau menubatkan aku seperti patung yang kalian sembahkan. Bukankah engkau dapat membinasakan patung itu? Jikalau aku berikan palu, engkau dapat menghancurkannya. Engkau menobatkan aku kepada sesuatu yang pantas hancur. Di mana mulut kejimu itu dahulu? Umurmu panjang. Lalu setelah aku berikan umur panjang tersebut kepadamu, pernahkah kau pakai ini? Cuma ini. Allah nggak bilang di sini, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam waktu yang cukup untuk baca Al-Quran? Tidak. Allah nggak egois. Lu nggak percaya firman gue, ya udah. Tapi lu percaya apa yang ada di otak lu aja, kata Allah. Ya.
Ketika lu percaya kepada otak lu, ketika lu melihat manusia tidak pantas disembahkan, lu ngelihat buaya tidak pantas disembahkan, lu ngelihat patung tidak pantas disembahkan, lu ngelihat apa yang terjadi di muka bumi ini tidak pantas disembahkan, lalu kenapa mulut keji lu itu fitnah gua terus? Lu gak usah baca deh, lu gak usah percaya Muhammad, lu pakai otak lu temukan gua, itu kata Allah. Itu Pak Nugroho. Jadi itu tercatat di Al-Fatir 37, kalau bisa ditulis di dinding rumah, dilihat tiap hari. Karena Pak Nugroho Al-Quran ya, di Al-Quran ya. Al-Fatir. Al-Fatir 37. Teman. Al-Fatir Karena ayat 37. Ihwal ahwal neraka teman-teman. Ini nih cerita nih biar pada Aku tahu. buka dulu soalnya tadi suruh nempel di dinding kan. Aku Taubat. buka dulu. Ya, biar pada taubat. Gini, Betulan Teman-teman. ditempel ya. sakit daripada neraka. Salah satu daripada sakit neraka yang paling mengerikan tahu nggak apa? Tidak ada perbandingan. Lahasar. Bagaimana lahasar? Contoh gini. Alfi disiksa disentil. Saya disiksa diinjak. Saya masih Alfi masih bisa bilang, Allah dia diinjak buat disentil kan gitu. Di neraka tanpa perbandingan. Tanpa lu bisa ngeliat, Allah gua ditombak. Mendingan daripada dia kena siram air panas. Nggak ada. Saking kita tersakit. Aduh, nggak tahu cara bilang lah. Seperti teman-teman, ayat berapa tadi? Ayat berapa? Al-Fatir 37. Al-Fatir 37. 37. Surah yang ke-35 ayat 37. Ya, ada. Dan mereka Sama berdiam seperti kita dalam contohkan neraka itu. kepada alam dunia ini teman-teman. Contoh gini. Ini aja yang paling kecil aja. Ambil korek kuping, taruh, pukul gini. Sakit nggak kira-kira? Kuping keteng gini, sakit nggak? Sakit. Sakit kan? Tapi begitu keteng itu kita masih bisa bilang aduh dan menghindar ya kan? Di neraka Iya, itu dikatakan. ketika sakit lu nggak bisa menghindar, nggak bisa bilang aduh, dan sakit itu tanpa limit daripada sakit, paham nggak maksudnya? Keteng yang tadi lu colok tuh teng, aduh masih bisa aduh. Dalam neraka itu nggak ada, lu kagak bisa minggir, nggak bisa aduh, kagak bisa apapun tanpa dalam siksa doang. Makanya Allah Biasanya lah, katakan, ya. nah makanya Allah katakan di dalam hadis yang dibawa Edis itu, padahal itu menunjukkan apa? Ghafurnya Allah yang begitu besar. Contoh gini, apabila kalian mencuri, apabila kalian berzina, apabila kalian melakukan dosa, selama kalian tidak menyekutukan Allah, maka kalian masuk surga. Padahal hadis itu menjelaskan semaha ampun apa Allah terhadap umatnya. Karena ketika kita meninjau antara hadis dan Al-Quran, begitu banyak narasi siksaan dengan narasi ampunan Allah. Narasi siksaan ini tidak ada apa-apanya dengan narasi ampunan Allah. Itu luar biasanya daripada ini. Tapi yang tidak Allah tolerir hanya satu. Mempersekutukan Allah, yaitu dengan menghina Allah dan menyampaikan Allah dengan makhluknya. Begitu Pak Nugroho. Iya. Iya, Bang. Makasih. Itu- Bang Taman tinggal di mana, Bang Taman? Tinggal di mana? Saya kalau tinggal aslinya di Aceh, sekarang lagi di Depok. Oh, Depok. Oh, Aceh. Aceh nganu tuh. Apa Iya, limontinya enak tuh kalau Aceh tuh. Aceh enak tuh limontinya. Oh iya benar-benar. Limonti. Ya kan? Nanti kita Sampai duduk. Aceh saya snorkeling di ya. Nanti kita duduk lah ngopi-ngopi bertiga aman. Benar. Alfi Yang jadwal. penting Pak Nugroho ayat itu di print, ditempel di dinding atas sambil tidur dilihat aja. Kira-kira nanti Oh iya. aku termasuk orang-orang yang ngomong, ingin aku hidup sekali lagi. Karena gini, hadis Nabi ya. Hadis Nabi mengatakan, setelah nyawa berpisah daripada badan. Nah ini dalam hadis juga, nanti cari aja di Google. Hadis ini tulis kata-kata Oh, pendahulu ini siap. dapat dari hadis. Ketika nyawa Siap. berpisah dari badan, nyawa berpisah dari badan setelah dicabut oleh malaikat, di situ ruh bertanya. Apa yang ditanyakan oleh ruh? Hah? Apa ini? Kenapa jasadku ada di situ? Baru semuanya terkejut. Lalu dijabarkan di alam kebangkitan. Kapan manusia penyembah selain Allah ini terkejut? Di alam kebangkitan. Contoh, faqatalafal ahzabu min bainihim fawailul lillazi min mashhadi yaumin adim. Fawailul lillazi min mashhadi yaumin adim. Mereka terkejut ketika melihat hari yang agung. Maka saat itu mereka mencari alihah-alihahnya. Apa alihah? Sembahan-sesembahannya. Meminta tolong. Contoh, orang yang menyembah patung misalnya. Mereka akan mencari patung-patung yang mereka dogma dulu. Yang didoktrin dulu. Mereka cari, mana penolongku, mana penolongku, mana penolongku. Mereka cari semuanya. Begitu mereka cari, di situ mereka sadar. Ternyata aku bukan lagi di bumi.
Ternyata aku sudah ada di masyhadi yaumin adim. Maka saat itu datanglah segala penyesalan mereka. Karena satu hal, ketika dihadirkan kebenaran, mereka tidak berani mengambil kebenaran tersebut. Itu saja, Pak. Makanya ini anggaplah cocokologi. Anggaplah cocokologi. Di dalam Matius 7:22, Pak Prabowo. Bukankah Pak Prabowo pernah dengar, Pak Nugroho pernah dengar kata-kata Amin, 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 amin. yang mengatakan Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat di atas namamu? Bukankah kami telah melakukan mujizat di atas namamu? Menyembuhkan orang mati, menyembuhkan orang sakit di atas namamu? Apa kata Yesus? Enyalah engkau. Karena doanya Yesus di dalam Al-Quran. Salamun alayya yauma wulidtu. Ya Allah, sejahterakan, sucikanlah namaku ini daripada fitnahan mereka. Kelahiranku jadi Tuhan sama sepertimu. Aku tidak pernah menyekutukan engkau, ya Allah. Makanya Allah bersihkan nama Yesus daripada kelahirannya. Oke. Salamun alayya yauma amut. Dan dengan matinya aku, dan mereka memfitnah aku mati menebus dosa mereka dan menjadi Tuhan untuk mereka, itu tidak pernah, ya Allah. Salamun alayya yauma ub'asu. Bersihkan namaku saat aku kemudian dibangkitkan, ya Allah. Karena saat dibangkitkan, seperti yang dikatakan oleh nabimu, yaitu Muhammad. Apa yang dikatakan? Begitu manusia terpisah dari badan di alam kebangkitan, mereka mencari Tuhan-Tuhannya masing-masing. Baru di situ mereka terkejut. Ternyata Tuhan-Tuhan yang mereka pernah tuhankan selain Allah tidak dapat membantu mereka. Maka saat itu Allah lindungi nama Yesus. Maka cocoklah dengan Matius 7 ayat 22. Enyahlah engkau. Karena Allah bersihkan nama Yesus terhadap kebangkitan Yesus di alam kebangkitan tersebut. Jadi ketika dicarinya Yesus, Yesus bilang, enyahlah engkau. Karena aku tidak pernah sekalipun menyuruhmu untuk menyembahku. Seperti itu. Man, izin dikit man. Ya, Bang Teman. Makasih. Bentar Bang Nugroho. Alfi mau nyampaikan ke audiens yang di bawah. Ikhwan fillah ya khairu ummah. Bagi teman-teman yang mencari Bang Zuma, sabar sebentar. Bang Zuma lagi rapat mulai dari jam 9 sampai jam 11. Sabar ya teman-teman ya. Itu hitungan menit kok teman-teman. Kita sama-sama merindukan suara abang da kita nih juga kok. Sama-sama merindukan suara gurunda kita. Mohon ditunggu sebentar. Beliau kalau sudah dekat dengan perangkat pasti akan memberikan kode. Aman ya teman-teman ya. Sama-sama kita tunggu. Sudah jam 11 waktu Indonesia bagian tengah, bukan waktu Indonesia bagian barat. Aman ya teman-teman ya. Aman. Oke, gimana Bang Nugroho, udah bosan jadi Katolik? Belum? Oh, belum ya? Belum. Oh, belum ya. Masih stay dia di sana. Jangan dipaksa anak orang. Ini pemikir ketat siapa sih? Coba disenggol dulu. Tahu. Bang, mungkin Bang Daman, Bang Endi, aku mungkin turun dulu, ya kan? Turun dulu. Soalnya besok biasalah bisa pagi di gereja kan jam 5. Bapak Nugroho sekali aja turun, ambil wudhu, tidur sekali aja. Lihat di YouTube, Apa? lihat di YouTube ya. Lihat di YouTube Gimana, cara teman-teman? berwudhu. Bang Andi noise Bang Andi. Udah tahu. Soalnya keluarga aku banyak muslim udah tahu model-model Nah, gitu. udah tahu, udah sekali aja sebelum tidur berwudhu ya, nggak usah niat apapun tanpa baca apapun. Hanya berwudhu, Ya. praktekkan cara berwudhu, setelah itu tidur, nggak usah sholat, tidur sekali aja. Takutnya kalau kita mau tidur ngantuk gini cuci muka jadi nggak ngantuk lagi nanti. Itulah jadi nanti. Enggak, untuk jadi kali mulai ini nggak Allah ngantuk, kan? izinkan Anda untuk tertidur Oh, gitu. dan di dalam alam teta Anda ataupun alam bawah sadar. Di situ mungkin Anda akan menemukan diri Anda. Siapa diri Anda? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Adalah seseorang yang diciptakan Allah yang wajib kembali kepada Allah. Itu doang. Oke, makasih Bang Daman. Jangan lupa tuh DM ku dibalas lah nomor HP. Kita kan ada bisnis sarung. Ya, lupa ya saya ya. Aduh, lupa terus ya guys. Itu yang paling penting, ya kan? Nah, kita ada bisnis sarung itu yang paling penting, ya kan? Itu. Oke, makasih semuanya Bang Alfi, Bang Ferry, ya kan? Bang Indi, saya turun dulu ya. Iya Bang, sama-sama. Nah, teruskan berdakwah, ya kan?
Selamat kemarin malam. lihat-lihat ada yang 3 jadi mualaf ya, itu karena bagus. Iya, dapat info gitu juga. Lihat kemarin aku keren. Berarti dia sudah menemukan apa yang selama ini dicari kan. Tapi ini juga mualaf Pak Nugroho. Masya Allah tuh perjuangan beliau dulu sebelum mualaf luar biasa. Alhamdulillah. Ini Siapa tuh? penontonnya, Oh iya. ini Udah sudah dia. penontonnya Udah ribuan wisuda man. dia. Kau jangan bangun syufat man. Ku sepak kau dari atas nih man. Ayo, siapa? Oke, Bang Daman. Ayo, makasih. Makasih semuanya, makasih. Coba pemikir ketat siapa ini? Coba. Halo malam bro, pemikir ketat. Halo, Ya halo. ya, Dari agama mana bang? saya orang Muslim. Oh muslim. Aku boleh menyampaikan sesuatu nggak kepada teman-teman, Bang? Izin. Silakan bang. Iya, kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Ya, jadi narasi yang dibangun oleh Bang Daman ini luar biasa sekali. Top, luar biasa sempurna, luar biasanya Masya Allah. Itu akan meyakinkan teman-teman kepada akal kita. Kita kembali kepada instrumen kebenaran kita. Ya, sedikit saja aku mau menambahkan Bang Daman. Dalam manusia itu mencari terhadap Tuhan akan melibatkan dua sisi pada manusia. Hati yang bersih dan akal yang jernih. Ketika keduanya beriringan kan, manusia akan pada sampai keyakinan yang bukan hanya diwarisi, tetapi kebenaran yang dipahami. Jadi kejernihan akal masih akan bergantung kepada emosi dan kondisi batin kita yang mempunyai pengaruh besar pada penilaian akal seseorang. Bagaimana Bang Daman? Saya mau bertanya kepada Bang Daman. Bagaimana kalau hati ini dipenuhi dengan kedengkian, nafsu, atau kebencian? Apakah sejernih apapun akal kita akan mengalami bias, akan mengalami pergeseran, akan melangi kecenderungan? Mungkin teman-teman harus tahu juga nih bahwa akal yang jernih itu juga tergantung sama hati kita kan? Kan hati kita mau menerima apa tidak tuh Bang Daman? Terima kasih. Benar. Sekarang gini, urusan hati, emosional, dan psikis itu murni pure untuk manusia menentukan baik dan buruk. Oke? Itu artinya gini, Tuhan memberikan kita yang namanya ikhtiar, memilih baik dan tidak. Tapi, itulah alasan dibalik biasnya akal, biasnya emosional, biasnya psikis. Allah turunkan Nabi Muhammad dan Allah mantapkan dengan Al-Quran dan dalil-dalilnya untuk mengekang segala keliaran kita. Apa maksudnya? Baik itu ada pada diri kita tanpa beragama, jadi ateis pun kita masih bisa baik. Tanpa beragama pun kita masih bisa jadi kasih tanpa harus beragama. Tapi tugas karena Allah tahu, karena Allah Maha tahu dan Allah yang Maha menciptakan manusia lengkap dengan akalnya, lengkap dengan psikisnya, lengkap dengan emosionalnya. Allah mantapkan segala siratan yang mengekang manusia itu untuk lepas daripada keliaran akal, keliaran psikis, keliaran emosional. Gitu. Maksudnya, itulah tujuan Al-Quran. Karena untuk kasih, nggak usah kamu Kristen, nggak usah kamu Islam. Tanpa kamu imani Tuhan pun, kamu tinggal berbuat baik. Tinggal berbuat baik. Itu natural. Tapi karena Allah yang menciptakan akal, psikis, dan emosional, Allah mantapkan. Ini Islam ya, ini Al-Quran ya. Apa tujuannya? Lu liar nanti berpikir. Nanti psikis lu kemana-mana. Nanti emosional lu kemana-mana. Tugas ini daripada Al-Quran. Apa tugasnya? Agar lu terkekang. Yang tadinya liar, terkekang dengan segala dalil, agar tidak liar. Itu doang. Baik. Gitu Bang.